Selalu, selamat pagi Bapak Ibu, sahabat GKPS TV yang terkasih. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Makasih Bapa atas penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh pada pagi hari ini dalam kesegaran oleh karena penyertaan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu, kuduskan kami, agar kami layak sebagai pendengar, sekaligus juga selaku pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, sahabat GKPS TV yang tercinta. Firman Tuhan bagi kita pagi hari ini diambil dari kitab Yeremia, pasalnya yang keempat ayat 14. Demikian firman Tuhan. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, saya teringat di Pematang Siantar itu Pasar Dwi Kora Perluasan, ada slogan, ada pelang di pintu gerbang masuk yang bertuliskan bahasa Tapanuli, Podana 5. Bahasa Simalungun, Podah yang 5. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia secara langsung, nasihat yang 5. Kalau boleh kita katakan 5M. Apa itu 5M? Bersihkan rumahmu, bersihkan pekaranganmu, bersihkan pakaianmu, bersihkan badanmu. Yang kelima, bersihkan hatimu. Bayas jabum, alamanmu, pakaianmu, badanmu, rohammu. Bahasa Tapanuli. Bapak Ibu yang kekasih, bersih itu indah dan sehat untuk kepentingan bersama. Kalau saya bersih, boleh dinikmati oleh saudara saya yang lain. Kalau saudara saya juga bersih, saya juga boleh menikmatinya. Orang beriman selalu hidup bersih, menjaga hati tetap bersih. Bapak Ibu yang kekasih, nats kita seruan Tuhan bagi Yerusalem agar dengan segera berbalik pada Tuhan, meninggalkan kejahatan supaya selamat, meninggalkan kejahatan, kebohongan, hidup lama, masuk kepada hidup baru supaya selamat. Tapi yang kekasih, membersihkan hati tidak segampang membersihkan pakaian. Membersihkan pekarangan, rumah, badan. Membersihkan hati, membuang kejahatan dari hati dengan menerima firman Tuhan. Sekali lagi, dengan menerima firman Tuhan, kita dimampukan dan jadi bersih di hadapan Tuhan. Dalam kitab Yoel dikatakan, koyakkan hatimu bukan pakaianmu. Karena tradisi Yahudi, tanda penyesalan, tanda tobat, mengoyakkan pakaian di hadapan halayak ramai. Tapi itu rupanya hanya di luar kepura-puraan. Koyakkan hati, bersihkan hati dari kebusukan, dari kejahatan, dari pikiran kedurjanaan. Itu dengan mengandalkan pertolongan Roh Kudus. Saya pernah lihat Bapak Ibu yang kekasih,
kita boleh menilai nanti bagaimana kawan kita ini. Ada seseorang membersihkan pekarangannya. Dibersihkan dan rapi. Dan setelah rapi, segala sampah rerumputan yang tadinya membuat pekarangannya kotor dikumpulkan dan dibuang ke tempat atau ke pekarangan orang lain. Kalau menurut saya, hati yang bersih membersihkan pekarangan, jangan mengotori pekarangan orang lain. Suara Tuhan yang disuarakan Yeremia diabaikan oleh bangsa tersebut. Bahkan Nabi Yeremia dilecehkan, dihina, diusir karena ketegasan, keberanian menegur kesalahan, pemberontakan bangsa Israel pada waktu itu. Nabi Yeremia kalah populer dalam tanda petik. Nabi Yeremia kalah populer dari nabi palsu Hanania. Nabi palsu lebih didengar karena memenuhi selera banyak orang, termasuk penguasa pada waktu itu. Suara nabi palsu enak di telinga, pas di hati. Membersihkan hati dengan pertolongan Roh Kudus, agar segala pikiran jahat, menghalalkan segala cara, kedurjanaan ditinggalkan, dikubur, dan seruan yang disuarakan Yeremia kepada bangsa itu sampai kepada kita juga pada saat ini. Agar kita membersihkan hati dengan sungguh-sungguh. Membersihkan hati, memberikan hati dan pikiran dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga kita setia mendengarkan suara Tuhan dan memberlakukannya dalam kehidupan keseharian. Kita anak-anak Tuhan adalah pendengar setia firman Tuhan. Dan pelaku setia juga firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Makasih atas sabda Tuhan. Kami merasakan begitu firman-Mu diperdengarkan. Kami mendengarkan itu, baik itu sebagai koreksi, agar kami boleh berubah dari hidup lama masuk ke dalam hidup baru. Hidup baru yang selalu mengandalkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan berbuat yang terbaik dari hati yang bersih untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu dalam Kristus Yesus. Amin. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu
KPS TV.